Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Ramadan dari kelompok 20 Praktikum Penelitian Operasional 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari Praktikum Tutorial Penelitian Operasional 1 modul 4, yaitu metode transportasi. Bisa langsung dimulai aja dari si studi case-nya. Penerbit buku Pelajaran Cendekia Press mencetak buku di 3 percetakan besar, yaitu percetakan A, B, dan C, dengan kapasitas pengemasan masing-masing sebanyak 250 buku, 180 dan 200 buku. Buku-buku yang telah dicetak ini kemudian akan dikirimkan ke 4 sekolah besar, yaitu SMA 1 sampai SMA 4, yang memiliki permintaan masing-masing sebanyak 150, 130, 170, dan 180 buku. Biaya pengiriman buku ini dalam rupiah dari percetakan A ke sekolah besar. Ini bisa dilihat data-datanya. Lalu berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman buku dari masing-masing percetakan ke sekolah-sekolah tersebut agar total biaya distribusi seminimal mungkin. Gunakan metode transportasi dan selesaikan dengan software Microsoft Excel, Pontium, atau RStudio. Oke, untuk yang pertama kita akan mengerjakannya dengan software Microsoft Excel terlebih dahulu. Ini bisa dilihat aja data-datanya udah dimasukin, dimulai dari kapasitasnya itu percetakan tuh 250, 180 untuk B, 200 untuk percetakan C. Lalu demand untuk SMA 1 itu 150, SMA 2 130, SMA 3 170, dan SMA 4 180. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom yang I6 ini. Di kolom I6 ini kita akan menggunakan fungsi if, karena kita ingin mengetahui apakah perlu penambahan variabel dummy. Oke, langsung kita masukkan saja. Ini kita sum, masukkan si kapasitas bukunya ini, sama dengan lagi sum kembali, lalu kita masukkan demandnya. Sudah, kita klik oke. Lalu tambahkan dummy. Oke, nah ini sudah oke, artinya si demandnya itu sama dengan si kapasitasnya. Lalu oke, jadi selanjutnya kita akan mengerjakan tabel keduanya. Kita bisa langsung mulai aja dari kolom yang si I10. Kita sum dari si SMA 1 hingga SMA 4. Lalu tarik ke bawah. Lalu kita isi yang demandnya. Dari percetakan A hingga C, kita tarik ke kanan. Kalau sudah, kita mengisi kolom si biaya minimum dari distribusinya ini. Kita masukkan sum produk dari tabel yang lama dengan tabel yang baru. Oke, kalau sudah, kita masuk ke si data, lalu pilih software. Nah, kita masukkan set objektifnya ini di si kolom biaya minimumnya. Bentar. Lalu si ininya kita karena mencari minimasi, kita pilih yang min. Lalu change variable cell-nya itu kita pilih yang ini, yang tabel baru. Bentar. Lalu kita pilih subject to constraint. Nah, subject to constraint itu kita pilih yang kapasitas bukunya ini. Itu bahwa itu sama dengan kapasitas buku di tabel yang baru. And lalu ini sama demand-nya, itu sama dengan demand di tabel yang baru. Oke, kita gunakan solving metode itu simplex LP. Kalau sudah, kita klik solve. Oke. Nah, bisa dilihat pengiriman buku dari masing-masing percetakan ke sekolah-sekolah tersebut, total biaya distribusi seminimal mungkinnya itu dari percetakan A itu ke SMA 1 itu 120 buku, ke SMA 2 itu 130 buku. Itu sesuai dengan kapasitasnya itu 250. Lalu percetakan B itu mengirimnya ke SMA 3 170 buku dan ke SMA 4 10 buku. Untuk percetakan C itu ke SMA 1 30 buku dan ke SMA 4 170 buku.
Ini bisa dilihat ya. Ini biaya seminimumnya, seminimum mungkin tuh 27.850. Nah, ini untuk software Microsoft Excel-nya. Oke, jadi kita udah ada di software POMQM-nya, langsung kita bisa mulai aja. Kita klik modul, pilih transportation, lalu klik new. Untuk number of source-nya itu kita pilih 3 karena dari 3 percetakan dari A hingga C, lalu destination-nya itu 4 dari SMA 1 hingga 4. Lalu ini kita pilih minimize, klik OK. Untuk si datanya ini kita ambil saja dari si Excel-nya. Nah, dari si percetakan A, C hingga demand kita copy paste ke POMQM. Lalu untuk kapasitasnya juga sama, kita copy paste. Oke, untuk ini kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kita ubah ini starting methodnya itu ke minimum cost method karena kita ingin cari distribusi si minimumnya itu. Kita klik solve. Nah, bisa dilihat ya untuk hasilnya itu sama kayak di Excel-nya tadi. Ini untuk si percetakan A itu mengirim 120 buku ke SMA 1, lalu 130 buku ke SMA 2. Untuk percetakan B itu mengirim 170 buku ke SMA 3, lalu 10 buku ke SMA 4. Untuk percetakan C itu mengirim 30 buku ke SMA 1, lalu 170 buku ke SMA 4. Dengan solution value-nya itu Rp27.850. Bisa dilihat ini solutionnya, shipping list. Nah, bisa lihat ini shipping listnya itu dari percetakan A ini mengirim ke SMA 1 itu 120 buku dengan total cost-nya itu 40 per unitnya. Jadi totalnya itu 4.800. Ini sama dari ini yang bawahnya juga, itu dari A ke SMA 2 itu dengan total shipment cost itu 5.850. Percetakan B ke SMA 3 7.650, percetakan B ke SMA 4 400, percetakan C ke SMA 1 itu 1.500, untuk percetakan C ke SMA 4 itu 7.650. Oke, ini untuk si POMQM. Kita akan lanjut ke software R. Oke, jadi yang terakhir kita udah ada di software R Studio, bisa langsung dimulai aja. Di sini ada menginstal package, install package LPsoft dan library LPsoft. Di sini si LPsoft-nya disimpan di library untuk dieksekusi atau dijalankan. Kalau sudah di run ini tidak perlu di run kembali. Lalu di sini ada memasukkan data biaya pengiriman buku. Di sini ada cost sama dengan matrix. Ini dalam bentuk matrix. Ini data-datanya. Lalu end row 3 itu artinya di sini ada 3 baris karena di sini ada 12 data, artinya itu 3 kali 4. Lalu di sini dimasukkan ke si cost ini. Lalu ada memasukkan data demand dan kapasitas. Itu R-nya ini si kapasitasnya itu 250, 150 dan 200. Lalu di sini ada demand-nya itu 150, 130, 170 dan 180. Di sini ada row dan kolomnya itu artinya si row dan kolom itu sama dengan karena mengharuskan supply terpakai sepenuhnya dan si demand itu terpenuhi sepenuhnya. Lalu di sini ada menampilkan hasilnya itu ada result dan LP transport. Untuk memanggil si LP transportnya itu di si paket LPsoft-nya. Lalu di sini ada cost, itu kita panggil yang cost tadi itu si matrix. Lalu direction sama dengan min itu untuk meminimalkan si ini. Lalu ada row dan kolomnya juga. Lalu result dan result solution untuk mencari si solusinya. Bisa langsung di run aja. Nah, ini bisa dilihat ya dari hasilnya sukses. Nah, di sini ada untuk si hasilnya itu function itu adalah Rp27.850 untuk si dari percetakan A ke ini ke 1 ini ke SMA 1 itu 120.
percetakan A ke SMA 2-nya itu 130, lalu percetakan B ke SMA 3 170, lalu ke SMA 4-nya 10, lalu percetakan C-nya ke SMA 1 itu 30, dan ke SMA 4-nya 170. Jadi ini sama ya kayak di Pongkiam dan Excel-nya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.